Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Duda Ganteng Tegal. Berlaku. Saya akan memberikan info yang menarik untuk malam ini. Kalau nanti kurang bisa lip jam 10 atau jam 11 malam toh nggak apa-apa toh. Ini kejadian, kita akan bahas PP dan kejadian si Ref Dau sambil merokok santai karena baru makan malam. Ini karena nggak hujan saya bisa makan malam agak sorean dikit. Oke. Gini teman-teman, kita ambil hikmahnya. Ref Dau bisa begitu terbang sangat tinggi, bisa terbang sangat tinggi. Artinya PP kalau mau dipam Rp1, Rp2, kalau mereka mau dengan mudahnya seperti Ref Dau ini. Tapi kan ada hitung-hitungannya cuan. Si Ref Dau terbang ke atas tinggi karena pasang shot tingkat dewa tinggi banget si trader. Jelas dia akan ke atas karena ini koin sudah dari 5 bulan lalu anteng-anteng saja, dan banyak komen-komen di CMC yang banyak sangkut di koin ini dan mereka udah pada CL. Ketika di pump tinggi paling berapa yang mau jualan sih? Yang jualan paling kan sedikit, hitung-hitungannya untung. Si Bandar, si Paus diangkat ke atas, bayar yang sekian yang ambil di bawah, tapi uang besar yang pasang shot gila-gilaan dimakan. PP artinya apa? Ya ini diambil hikmahnya. PP ke depan akan dipam Rp1, Rp2 kalau mereka mau. Ya begitu mudahnya seperti koin Dau ini, si Ref Dau. Tapi PP juga nanti ada hitung-hitungannya. Karena ini PP akan bermasa panjang dan hitung-hitungan cari cuan yang benar ini kayak Canary Capital. Si Canary Capital mengajukan si ETF PP, ya kan? Nanti kan institusi masuk, Wall Street masuk, kita sudah ambil duluan. Si Canary Capital jualan ambil duluan, cuan besar nanti pump tinggi. Itu yang normal, jangan kayak yang lagi terjadi di Ref Dau ini. Bahaya. Ini enaknya di PP dengan komunitas yang begitu kuat. Dilirik lagi siapa? Mau melirik koin apa sekarang si Canary Capital, Wall Street? Mau melirik apa setelah Bitcoin? Ya ETH Foundation menjual terus, nanti saya ceritakan. Masih sentral sulit. Yang di sentral BTC masih mending BNB, tidak jual-jualan, konsistensi Binance GZ. Kemarin sampai cuan besar kalah ETH 22 juta itu BNB. Ini yang menarik. Jadi PP kalau ketika akan dipam Rp1, Rp2 begitu mudahnya. Tapi ada hitung-hitungannya dulu. Ya, ada hitung-hitungannya di ETF kan, Wall Street masuk, institusi masuk, pam gede. Ya Canary Capital jualan ETF cuan, kita masuk sekarang cuan. Jangan kayak ini kan si koin Dau, si Ref Dau ini kan hitung-hitungannya diangkat ke atas dia cuan. Karena banyak likuidasi besar-besaran trader. Jadi logiknya gini, koin itu kan terbang ke atas, kita harus cerdas terbang ke atas. Kalau udah terbang ke atas, otomatis kan pada koreksi ke bawah turun, pada jualan toh. Itu kalau holdernya banyak, holdernya nggak ada, 99% dipegang si well semua, dipam ke atas, trader kepancing, emosi, disangka kayak si kemarin koin si Siren, pasang shot, trot ke bawah, angkat ke atas, gulung, cuan toh si si Bandar. Ini saya kasih tahu ya. 3 alasan ETH disebut undervalued. Transaksi 200 juta tapi harga turun 30%. Inilah koin sentral kawan. Ya, yang di sentral BTC mending masuk BTC ataupun BNB. PP di sentral juga, displasi punya, depnya sudah nggak ikut campur. Ini kita kasih tahu ini untuk mengenai si ETH ya. Ada 3 yang membuat alasan. Satu adalah pertumbuhan on-chain yang masif sama penurunan harga. Ethereum menunjukkan anomali yang signifikan di mana aktivitas jaringan tetap tinggi meskipun harga pasar sedang mengalami tren penurunan tajam. Sepanjang kuartal pertama tahun 2026
Harga ETH mencatat merosot hampir 30% di tengah sentimen pasar kripto yang sedang bergejolak. Namun banyak analis melihat hal ini sebagai sinyal kuat adanya ketimpangan antara nilai fundamental dan harga pasar saat ini. Kita akan singkat-singkat saja. Arus masuk likuiditas dalam ekosistem ini tetap mengalir deras yang membuktikan bahwa kepercayaan pengguna terhadap utilitas jaringan masih sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa likuiditas terus berkumpul di dalam stak Ethereum untuk kebutuhan penyelesaian transaksi dan aktivitas on-chain lainnya. Hal ini mendorong kapasitas pasar stablecoin di Ethereum mendekati rekor tertinggi sepanjang masa seiring dengan meningkatnya permintaan penggunaan jaringan. Total transaksi Q1 2026 200,4 juta transaksi. Arus masuk stablecoin mingguan lebih dari $1 miliar, sekitar 17,1 triliun. Market cap stablecoin di Ethereum hampir 168 miliar dolar, sekitar 2.873 triliun. Gila, dominasi pasokan 82,6 euro ya, di 82,6% berada di jaringan Ethereum. Akan tetapi dampak yang menyedihkan penjualan Ethereum Foundation terhadap sentimen pasar. Ya, inilah yang strategi alokasi modal yang dilakukan Ethereum Foundation belakangan ini mulai memberikan tekanan tambahan terhadap persepsi para investor di pasar kriptokurrensi. Pihak yayasan baru saja menyelesaikan distribusi terjadwal mereka dengan menjual sekitar 1.250 Ethereum untuk mendapatkan aset stabil. Demi operasional tim, langkah ini dilakukan secara rutin untuk mendanai pengembangan ekosistem dan mendukung operasional jaringan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Bagi-bagi kue lah, itu aja gampang ya. Meskipun kita juga akan lihat di sini penjualan terbaru 1.250 Ethereum senilai 2,8 juta dolar, sekitar 47,8 miliar. Total sisa saldo Ethereum 126,438 Ethereum milik Ethereum Foundation. Wah, masih gila, banyak banget mereka yang dijual hanya 1.250 kawan. Ini yang bikin ngeri. Yang dijual kemarin hanya 1.250 Ethereum, tapi dia masih punya 1.260 Ethereum. Gila, 1.260.000. 126.438 yang dijual kemarin hanya 1.250 Ethereum saja. Yang dijual kemarin hanya 1.250 Ethereum saja. Itu nilainya sudah 47,8 miliar. Bagaimana yang sisa saldonya masih ada 126.000 ETH? Memble kalau begini caranya. Gila. 3 adalah minat pencarian rendah dan transisi menuju nilai wajar. Makanya saya tetap hidup PP. Mudah-mudahan PP menjadi the next ETH, enggak the next BTC ya. Ini luar biasa. Jadi kalau nanti PP diangkat 1-2 rupiah itu, kalau mereka sudah mau, gampang. Ini untuk dijadikan kalian pelajaran dengan koin si RepDAO ini, tahu-tahu terbang gila-gilaan. Karena hitung-hitungannya dia bandar untung. Jangan dikira mereka pada cuan di koin DAO. Si RepDAO memang tahu koin itu mau terbang tinggi, enggak. Ya pokoknya semua mereka skenariokan, mainkan, dipancing, dimanipulasi. Ongkrongan diangkat tinggi, menjulang tinggi, tinggal pasang shot aja biar banting ke bawah, malah makin tinggi. Habis sudah ya. Itu hati-hati, ini kayaknya sudah mulai agak menurun, mulai turun 7% tadi saya lihat tuh. Rankingnya juga ongkrongan ya, tahu-tahu si RepDAO itu di 35, ini udah mulai turun nih. Ini turun nanti bisa jadi dipam lagi kalau mereka pasang shot. Udah mulai turun nih, pasang shot nih, mengembalikan modal yang sudah kena likuidasi, nanti bisa dipam lagi. Kalian masuk juga supaya nanti leplek dapat pam ke atas, nanti malah dibanting. Hati-hati, mending cari koin yang aman saja ya, yang holdernya banyak, komunitasnya kuat, akan di ETF kan di PP yang bisa bermasa panjang dengan caranya itu benar. ETF kan institusi masuk, Wall Street masuk, pam tinggi kita cuan TP dengan aman, koreksi masuk lagi sesuai supply and demand. Ya ini kan bahaya poin-poin kayak gitu ya. Itu biar kita lebih memahami bahwa oh ternyata kita harus semakin cerdas ya. Kenapa ETH turun? Gila, si Ethereum Foundation
baru menjual 1.250 koin saja. 1.250 koin aja nilainya sudah berapa? Mas udah 47 miliar lebih, apalagi dia masih punya stok Ethereum Foundation itu ya, yang dibilang yayasan ya, kayak yayasan partai tim ses, tahu-tahu masih punya 126 ribu kipi. Wah gila, ETH makan orang-orang yang masuk di atas nih, ngaco ya. Yang memang itulah gunanya koin desentralis ini. PP kayaknya akan bisa mengulang sejarah baru, mudah-mudahan. Tapi 1 dekade infonya itu 1 dekade bukan harganya seperti BTC, cuannya bisa ya. Namanya koin sudah desentral, mau apa, kita sabar saja. Yang penting dengan kondisi kayak gini ya, kita harus yakin kesempatan emas ini jangan kita sia-siakan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat ya. Nanti kalau ada, saya nggak mau janji dan saya nggak mau berencana, biasanya gagal total. Mending lebih baik kita sesuai dengan rumput yang bergoyang, kata Epic ya. Itu aja. Nanti kalau malam saat tiba-tiba nongol jam 9 atau jam 10 lip ya lip, kalau nggak ada nggak ada. Daripada saya janji sama kalian nanti malam lip ternyata saya jalan-jalan sama Randa bi. Ini namanya akan yang kejadian, nggak akan ngerti kok. Besok mati nggak tahu, nanti sore mau kemana nggak tahu, mau jalan kemana nggak tahu. Kita ngikuti arah angin aja ya. Kita mau nikah tahu-tahu batal bisa, mau rujuk tahu-tahu batal bisa, sudah dicerai tahu-tahu dibatalkan juga bisa. Semua yang terjadi betul-betul kita ikuti alam semesta aja ya. Kalau saya lagi dibikin tidur, kemarin tuh saya tidur tuh sore tuh kira habis duhur tidur sampai sore, saya tahu-tahu udah menjelang maghrib mandi ke masjid sholat, tapi malam tidur lagi jam 11 sudah ngantuk, udah tertidur lagi. Jadi sehari semalam kemarin saya tidur puas banget, lagi dikasih tidur sama yang di atas. Kalau lagi nggak bisa dikasih tidur ya, dari pagi sampai malam menolong sampai pagi lagi nggak tidur, karena tidur sesuatu apapun sudah ditulis dalam kitabnya, seperti bagaikan ranting yang patah itu sudah ada tulisannya ya. Harus semangat, harus yakin. Kita di sini hanya wayang saja, wayang, tapi ya kita tetap berusaha ikhtiar, sababiah juga di jalan yang benar. Koin-koin yang berfundamental, bukan koin-koin yang sembarangan. Secara histori yang pertama yang koin kuat adalah holdernya ya, investornya, orang-orang besar di balik itu. 1-2 holder, 1-2 investor, 1-2 paus kabur, masih banyak yang lain yang masih siap serok. Dan PP kelihatannya sudah jenuh turun di situ-situ aja, tinggal tunggu pamnya saja. Untuk pelatihan kita, untuk tambah pengalaman kita, kecerdasan kita, bahwa koin akan dipam setinggi langit itu mudah kalau mereka sudah mau ya. Tapi ada hitung-hitungannya cuan, bukan kita yang angkat paus institusi di ETF kan, kemudian koin ini menjadi hip, menjadi rame, koin bermasa panjang, naik Doge main, naik BTC umpamanya bla 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 terbang tinggi, itu bisa terjadi. Tapi bukan yang hanya sesaat seperti koin sirap DAO ini yang ketahuan banyak pasang short gila-gilaan kemudian dipam tinggi. Nggak tahu nanti sampai kapan ini bertahan di sini. Oke, mungkin itu aja. Tetap dia riset sendiri, tujuan riset dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli dolar dagangan. Mas Bro di sini hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya riset lagi dan semua kerugian ataupun keuntungan ditanggung masing-masing ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak News.